السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat sehat wal afiat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, memiliki keturunan yang salihin dan salihat. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa taat pada zat yang maha kuat, bukan menjadi ahli maksiat yang suka nenggak obat, belum sempat bertaubat malah mati sekarat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tak lupa salat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya, wahai Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasim bihi, ceritakanlah kepadaku dengan satu perkara di mana dengan perkara itu aku akan pegang sampai mati. Maka Rasulullah pun menjawab, "Qul Rabbi Allah tsumma istaqim." Katakanlah, Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqamahlah kamu. Begitulah pentingnya makna istiqamah. Nabi tidak mengatakan salatlah, nikahlah, jihadlah, sedekahlah, tetapi Nabi mengatakan secara umum, qul rabbi Allah. Inilah yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utituhu jawami'al kalim. Allah menganugerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang singkat padat namun maknanya sangat luar biasa. Qul rabbi Allah. Berkatalah, Tuhanku adalah Allah. Ketika mengatakan rabbi Allah, maka otomatis ujian keimanan akan datang silih berganti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa komentar Imam Zahabi dalam kitab At-Talkhisnya? Dulu sebelum aku mengatakan Rabbi Allah, hidupnya tenang, tentram, aman, sejahtera. Namun ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suami meninggal. Tak lama setelah itu datang fitnah bermacam-macam.
Setelah itu datang malapetaka dan bencana yang menimpanya secara bergantian. Tetapi tetap beliau mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku dan hidupku karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang berkata Allah pada saat tersenyum, itu hal yang biasa. Ketika ada yang berkata Allah pada saat tertawa, itu hal yang biasa. Namun ketika datang pukulan bertubi-tubi, dia mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, maka itulah makna istiqamah. Idza dhaqat 'alaika dunya faqul li Allah. Apabila kamu ditimpakan suatu masalah dunia yang sempit ini, maka berkatalah Allah, Allah, Allah. Karena tidak ada yang menguasai dunia ini karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat hati ini tentram? Siapa yang membuat hati ini tenang? Siapa yang membuat jiwa ini tenang? Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang mukmin maupun orang-orang yang muslim. Karena hati manusia tidak ada yang bisa yang tahu. Asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Kadang ada yang manusia pagi harinya dia beriman, wa amsa kafiran, sore harinya dia kafir. Atau sebaliknya, amsa mukminan wa asbaha kafiran. Sore harinya dia mukmin, namun besok harinya, pagi harinya dia kafir. Maka oleh karena itu, Nabi senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, atas agamamu, atas jalan menjalankan syariat agamamu. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sih makna istiqamah itu? Istiqamah berasal dari kata qama yaqumu, yang artinya berdiri tegak lurus, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang, tetap berdiri tegak dan lurus. Namun penambahan kalimat alif sinta ista itu maknanya lisayrurah, artinya berusaha. Maka ketika mengatakan istiqamah, artinya berusaha untuk senantiasa berdiri tegak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika ada kata ta'ah yang artinya taat, ketika ditambahkan alif sinta istata'a yang artinya untuk berusaha senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas sejarah-sejarah ataupun cerita para nabi yang kita dapat ambil hikmah, di antaranya Nabi Ayub alaihissalam dalam keteguhan ataupun keistiqomahannya pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Allah karuniakan nikmat yang sangat luar biasa. Beliau Allah berikan kekayaan yang sangat istimewa. Tetapi beliau tidak menjadi hamba harta. Beliau tetap menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Beliau senantiasa bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Apa ujian yang ia timpakan, yang Allah berikan kepada Nabi Ayub? Pertama, ia memiliki binatang ternak yang sangat banyak sekali. Tiba-tiba Allah berikan ujian dengan tanaman yang mati kering. Kemudian binatang-binatang ternaknya habis, punah mati karena tidak ada yang bisa dimakan. Kemudian tidak lama setelah itu anak-anak beliau meninggal dunia dan beliau ditempahkan suatu penyakit, yaitu penyakit kulit yang bernanah dan berulat selama kurang lebih 7 tahun. Tetapi apakah beliau mengucapkan kata-kata ingkar atau kufur nikmat kepada Allah? Tidak. Beliau mengatakan, Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku ditimpakan suatu penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah maha pengasih di antara terkasih. Beliau tidak berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku, sehatkanlah aku. Tidak.
Karena beliau yakin, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Beliau yakin dengan ujian ini, dia yakin dengan ujian ini akan Allah angkat derajatnya Nabi Ayub alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimanakah aplikasi atau penerapan istiqomah ini? Kalau seandainya di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa sholat subuh berjamaah di masjid, maka ketika kita di bulan-bulan suci yang lain, di bulan yang lain, maka senantiasa kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Apabila di bulan suci Ramadan kita senantiasa membaca Al-Quran, tadarus setiap hari, setiap pagi, maka di bulan-bulan yang lain, mari kita beristiqomah untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Kalau di bulan suci Ramadan kita senantiasa bersedekah, berinfak kepada orang-orang sekitar kita yang tidak mampu, baik itu yatim, baik itu fakir, miskin, pengemis, janda dan sebagainya, maka mari kita beristiqomah di bulan-bulan yang lain untuk senantiasa bersedekah setiap hari kepada orang yang membutuhkan. Bukan malah istiqomah yang lagi demam sinetron cinta, sinetron ikatan cinta yang diberankan oleh Aldebaran dan Andin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat dari istiqamah ini? Allah berfirman dalam surah Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka menyembah Allah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena Allah lah yang memberikan makan. Allah lah yang menyelamatkan manusia dari kelaparan dan ketakutan. Karena dua penyakit inilah yang ditakuti oleh manusia, yakni ketakutan dan kelaparan. Takut tidak makan, takut hilang jabatannya, takut anak dan istrinya meninggalkannya dan sebagainya. Inilah penyakit manusia. Tetapi ketika seorang hamba, dia beristiqamah, dia selalu berusaha di jalan Allah, dia tidak akan takut dengan hal itu. Dia hanya takut bila Allah meninggalkannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata-kata yang salah, tolong jangan laporkan saya ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.